Kemudian juga mereka, para dosen-dosen ada lulusan luar negeri, itu juga mereka bekerja sebagai tenaga ahli dan lain sebagainya di tambang. Kemudian yang kedua, kita punya 12 SMK tambang, termasuk di bidang pertambangan. Dan kita juga punya pengusaha-pengusaha kader Muhammadiyah yang bergerak di tambang. Jadi, tapi untuk sampai ke situ saja kami berbulan-bulan melakukan kajian, tidak gampang untuk iya dan tidak itu, karena kami punya filosofi balatab man laisa laka bihi ilm. Kamu jangan bertindak tanpa ilmu. Soal kemudian setelah kita melangkah ada salahnya, tidak apa. Ilmu kita ini nanti ketika salah itu ijtihad, pahalanya 1, kalau benar pahalanya 2. Yang penting niatnya kan tidak untuk merusak. Selain itu kami punya filosofi keislaman yang disebut Islam berkemajuan. Insya Allah kami punya kapasitas, tapi yang kedua tidak kalah pentingnya, orientasinya kan Muhammadiyah selama ini juga bukan orientasi dari kepentingan. Untuk apa sih kami bangun lembaga-lembaga pendidikan, sosial, kesehatan di tempat-tempat terjauh yang banyak memanfaatkan sumber daya, sumber dana kami sendiri kalau untuk cari keuntungan. Dan kami tidak perlu bicara soal ini, rekan-rekan wartawan bisa cari bukti di lapangan. Ada rencana buka di Rembang atau Bogor? Rembang kita ingin khusus soal pertanian, termasuk tidak gaya. Jadi kami mengelola tambang pada apa yang sudah diberikan koridornya oleh peraturan pemerintah. Maka untuk yang lain nanti ke depan itu tentu kita bisa berada di yang lain yang memang koridornya membolehkan. Kan selama ini koridornya membolehkan, kecuali yang yang baru. Jadi kami akan fokus pengembangan bersama Pak Kapolda. Dari sini siapa tahu nanti ke depan kita bisa kembangkan. Nah, yang terakhir, mohon juga rekan-rekan wartawan memposisikan peran kami ini, jangan dianggap mengelola tambang itu seperti ilegal, seperti bertentangan dengan hukum, seperti berlawanan dengan kehendak rakyat, seperti akan merusak. Coba kita objektifkan bahwa kami bergerak di sini karena kami yakin ajaran agama membolehkan. Kemudian yang kedua, hukum juga membolehkan. Yang ketiga, bahwa kita harus juga punya standar yang tinggi agar terkelola dengan kebijakan. Yang berikutnya harus mendorong kesejahteraan rakyat. Produksi gula terbaik yang ada di Kabupaten Rembang. Serang orangnya lebih dari beda unggul. Kedua, sistem irigasi harus Ibu sekalian, baik Nadia, terima kasih. Dan selanjutnya 2, 1 dan Nadia, seremoni panen Kembang Tebu 2024 PT Wadah Karya Rembang. Dan selanjutnya kami silakan untuk bisa berfoto bersama terlebih dahulu Wadah Karya Rembang. Dan selanjutnya kami juga mengundang dari Direktur Utama PT Mandiri Palmera Agri. Ya, dan selanjutnya untuk mengetahui Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk MOU-nya yang akan kita pastikan bersama. Kemudian juga mereka, para dosen-dosen ada lulusan luar negeri, itu juga mereka bekerja sebagai tenaga ahli dan lain sebagainya di tambang.
Kemudian yang kedua, kita punya 12 SMK tambang, termasuk di bidang pertambangan. Dan kita juga punya pengusaha-pengusaha kader Muhammadiyah yang bergerak di tambang. Jadi, tapi untuk sampai ke situ saja, kami berbulan-bulan melakukan kajian, tidak gampang untuk iya dan tidak itu. Karena kami punya filosofi, balatab man laisa laka bihi ilm. Kamu jangan bertindak tanpa ilmu. Soal kemudian setelah kita melangkah ada salahnya, tidak apa. Ilmu kita ini nanti ketika salah itu ijtihad, pahalanya 1, kalau benar pahalanya 2. Yang penting niatnya kan tidak untuk merusak. Selain itu kami punya filosofi keislaman yang disebut Islam berkemajuan. Insya Allah kami punya kapasitas, tapi yang kedua tidak kalah pentingnya, orientasinya kan Muhammadiyah selama ini juga bukan orientasi dari kepentingan. Untuk apa sih kami bangun lembaga-lembaga pendidikan, sosial, kesehatan di tempat-tempat terjauh yang banyak memanfaatkan sumber daya, sumber dana kami sendiri kalau untuk cari keuntungan. Dan kami tidak perlu bicara soal ini, rekan-rekan wartawan bisa cari bukti di lapangan. Ada rencana buka di Rembang atau Bogor? Rembang kita ingin khusus soal pertanian, termasuk tidak kayak jadi kami mengelola tambang pada apa yang sudah diberikan koridornya oleh peraturan pemerintah. Maka untuk yang lain nanti ke depan itu tentu kita bisa berada strategi yang lain yang memang koridornya membolehkan. Kan selama ini koridornya membolehkan kecuali yang baru. Jadi kami akan fokus untuk pengembangan bersama Pak Kapolda. Dari sini siapa tahu nanti ke depan kita bisa kembangkan di Nah yang terakhir, mohon juga rekan-rekan wartawan memposisikan peran kami ini, jangan dianggap mengelola tambang itu seperti ilegal, seperti bertentangan dengan hukum, seperti berlawanan dengan kehendak rakyat, seperti akan merusak. Coba kita objektifkan bahwa kami bergerak ke sini karena kami yakin ajaran agama membolehkan. Kemudian yang kedua, hukum juga membolehkan. Yang ketiga, bahwa kita harus juga punya standar yang tinggi agar terkelola dengan kebijakan. Yang berikutnya harus mendorong kesejahteraan rakyat.